Akuntansi keperlakuan adalah studi tentang faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan keuangan, yaitu menggabungkan ilmu akuntansi, psikologi, dan ekonomi perilaku. Akuntansi keperlakuan lahir dari kesadaran bahwa manusia itu tidak selalu rasional dalam membuat keputusan keuangan. Banyak orang mengira bahwasanya akuntansi itu hanya soal angka. Padahal bagi saya akuntansi itu juga tentang manusia, ya. Tentang bagaimana kita mengambil keputusan, mengelola keuangan keluarga atau organisasi demi menentukan masa depan. Profesor Dr. Dwi Cahyono MSI, akuntan, adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Jember yang mendedikasikan perjalanan akademiknya untuk mengembangkan akuntansi keperilakuan. Sebuah bidang yang melihat angka bukan sekadar hitungan, melainkan cerminan dari cara manusia berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Lahir di Jember pada 20 November 1970, beliau tumbuh dan mengenyam pendidikan sejak dini di Tanggul, Jember. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SDN Tanggul 8, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tanggul, dan SMA Negeri 2 Tanggul. Dari sanalah, langkah akademiknya berlanjut ke jenjang sarjana di Universitas Muhammadiyah Jember, hingga akhirnya meraih gelar doktor di Universitas Diponegoro. Baginya, ilmu harus memberi dampak. Ilmu harus hidup di tengah masyarakat, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di dalam rumah. Kalau kita lihat sosok Pak Dwi Cahyono yang ada di rumah, memang dia adalah sosok seorang suami yang hebat tentunya, yang tentunya hari ini adalah unggul secara intelektual, tapi tidak mengesampingkan bahwa pada pagi hari beliau masak untuk anak-anaknya berangkat sekolah, dan beliau juga membantu dalam kondisi keluarga yang ada di rumah. Selain itu beliau juga merancang masa depan, tentunya saya lihat dengan ketenangan ya Pak Dwi itu ya, dan ketenangan tentunya juga dengan ketegasan. Karena di setiap keputusan kita sering diskusi di dalam rumah tangga kita, sehingga ada perencanaan masa depan anak-anak, masa depan kita bersama, sehingga ada sebuah keberlanjutan sebagai salah satu fondasi yang tentunya strategis. Dan untuk menjamin kesejahteraan keluarga tentunya Pak Dwi ini gigih sekali karena dia orangnya yang cukup punya master plan ke depan, sehingga pendidikan anak-anak ini sebagai investasi human capital, sehingga apa yang direncanakan Pak Dwi untuk masa depan anak-anak ini cukup ditata dengan yang luar biasa disiplinnya. Sehingga semua ini terancang dalam pikiran beliau bahwasanya ini adalah praktek nyata dari apa yang hari ini beliau kukuhkan di guru besar sebagai dampak dari akuntansi keperilakuan. Di rumahnya sendiri, beliau melihat bagaimana keputusan kecil tentang keuangan berdampak besar bagi keluarga. Diskusi sederhana tentang kebutuhan, perencanaan masa depan, di dalamnya ada komunikasi, ada kepercayaan, ada disiplin, dan ada visi tentang masa depan. Semuanya adalah praktik nyata dari akuntansi keperilakuan. Melalui kajian akuntansi keperilakuan, Profesor Dwi menunjukkan bahwa keputusan keuangan seringkali tidak hanya didasarkan pada logika. Ada emosi, ada kebiasaan, ada nilai-nilai yang kita pegang sejak kecil. Mengapa rencana menabung sering gagal? Mengapa diskon membuat orang membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan? Mengapa dalam satu keluarga, cara mengatur uang bisa berbeda? Pertanyaan-pertanyaan sederhana inilah yang justru menjadi inti dari penelitiannya. Melalui berbagai penelitian tentang perilaku keuangan mahasiswa, literasi finansial, orientasi menabung, hingga perencanaan keuangan keluarga muda, Profesor Dwi menghadirkan akuntansi yang lebih membumi, mudah dipahami, relevan, dan berdampak nyata. Beberapa publikasinya terbit di jurnal nasional dan internasional. Ia juga menulis buku-buku tentang akuntansi keperilakuan dan perencanaan keuangan keluarga sebagai jembatan antara ilmu dan kehidupan sehari-hari.
Selain aktif meneliti dan menulis, beliau kerap menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan forum nasional, membagikan gagasan tentang kualitas pendidikan, tata kelola, dan penguatan literasi keuangan masyarakat. Saya percaya ketika kita memahami perilaku di balik angka, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Karena pada akhirnya bukan angkanya yang menentukan masa depan kita, tetapi cara kita memaknainya.